Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini sama-sama kita akan bersaat teduh. Saat teduh kita terambil dari Amsal pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Dan saya membacakan bagi saudara sekalian ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, ia memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Saya ulangi sekali lagi. Siapa menjaga mulutnya, ia memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Saudara sekalian, ada satu istilah yang tidak asing bagi setiap kita. Mulutmu adalah harimaumu. Istilah ini mau mengingatkan kita bahwa perkataan bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bila kita tidak menjaganya. Seperti harimau yang buas, kata-kata yang keluar tanpa kendali dapat melukai orang lain, bahkan bisa merusak relasi, bahkan juga membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri. Saudara sekalian, Amsal 13 menjelaskan bahwa hikmat tidak hanya terlihat dari apa yang kita ketahui, tetapi dari bagaimana seseorang itu berbicara dan bertindak setiap harinya. Karena ketika berbicara soal menjaga mulut bukan sekedar soal bicara sopan yang santun, tetapi soal menjaga hidup orang itu sendiri. Karena perkataan yang sembrono bisa menimbulkan banyak sekali konflik, salah paham, dan juga ujung-ujungnya penyesalan. Tetapi perkataan yang bijak, perkataan yang membangun, itu justru membawa dampak positif. Saudara sekalian, kalau boleh jujur, seringkali kita lebih cepat berbicara daripada kita berpikir ataupun mendengarkan terlebih dahulu. Apalagi saat emosi, saat marah, atau mungkin saat kecewa. Mulut kita bisa menjadi alat untuk melukai orang lain. Padahal kalau kita kembali pada firman Tuhan, saudara, kita sering kali diingatkan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang bisa menahan diri. Orang itu tahu kapan harus berbicara, dan orang itu tahu kapan harus diam. Saudara sekalian, dalam pasal ini yang kita sama-sama sudah baca, kalau kita membaca secara keseluruhan, kita melihat ada satu kontras antara orang benar dan orang fasik. Kalau orang benar itu menggunakan perkataannya untuk kebaikan, tapi kalau orang fasik seringkali meremehkan dan tidak mau dikoreksi, terutama dalam hal perkataan. Pertanyaan bagi setiap kita hari ini, kita orang benar atau kita orang fasik? Kalau kita orang benar, maka perkataan kita seharusnya perkataan yang membangun, bukan perkataan yang bernuansa negatif. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing pagi hari ini. Apakah perkataanku selama ini lebih banyak membangun atau justru menjatuhkan orang lain ya? Apakah orang lain justru dikuatkan ketika aku berbicara, atau justru orang lain merasa disakiti ketika mendengar perkataanku? Coba kita cek diri kita masing-masing. Seberapa sering, seberapa banyak kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain? Atau justru sebaliknya, seberapa sering, seberapa banyak kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan yang baik, mengatakan yang benar terhadap orang lain? Kiranya renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita dengan sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang yang tahu menjaga mulutnya, tahu menjaga perkataannya, bukan perkataannya digunakan untuk ngomong yang tidak benar. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan terutama menjaga bibir kami. Seringkali kami dengan mudah, dengan gampangnya melontarkan kata-kata tanpa kami sadari itu melukai orang lain atau mungkin berdampak negatif pada diri kami sendiri. Tuhan, kiranya Engkau boleh senantiasa menolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, terutama lewat kata-kata kami, agar kata-kata kami adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang mencelakakan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, diri kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Selamat menggunakan kata-kata dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati.